Jadi untuk strategi terbaiknya ini bagaimana nih untuk trading fundamental news forex ini nih? Ada juga strategi yang bisa dilakukan oleh dua orang. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Gary. Udah lama nih gua nggak buat podcast. Kedepannya untuk podcast gua akan coba untuk upload rutin ya. Tapi kedepannya untuk podcast kemungkinan besar akan lebih ke segmen trading. Oke, di podcast kali ini gua akan bawain topik mengenai trading fundamental news forex. Jadi banyak sekali nih rekan-rekan trader yang sering bertanya-tanya ke saya mengenai bisa nggak sih trading di berita itu? Lalu gimana caranya? Nah, di podcast kali ini gua akan jawab sebentar lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan gue juga mau mengingatkan nih buat teman-teman semua yang suka channel ini dan merasa terbantu dengan adanya analisa ataupun tips-tips trading dari saya untuk subscribe channel ini ya. Agar saya selalu semangat untuk bisa share ke teman-teman semua. Dan kedepannya gue juga akan membuka channel Telegram nih. Nanti linknya gue simpan di bagian kolom deskripsi dari video ya. Sebisa mungkin gue akan selalu share seputar forex, komoditi, dan cryptocurrency yang gue ketahui. Oke? Saya akan langsung menjawab pertanyaan pertama nih. Jadi banyak teman-teman yang bertanya ke saya, di mana sih untuk bisa melihat data-data ekonomi yang dirilis khususnya untuk trading forex? Sebetulnya untuk terkait pertanyaan ini, sumbernya banyak sekali untuk melihat data-data ekonomi ya. Ada Forex Factory, ada investing.com, dan ada juga FX Street. Cuman kalau saya sendiri sih biasanya melihat dari forexfactory.com. Di sana lengkap seputar data-data ekonomi, khususnya untuk major pair. Dan cara membacanya itu mudah sekali. Pastinya teman-teman harus atur jamnya dulu ya. Jamnya itu harus disetting ke waktu Jakarta. Lalu teman-teman bisa tinggal lihat saja, misalnya di hari ini ada data-data ekonomi apa saja yang dirilis. Terkait jamnya, terkait untuk mata uangnya, itu bisa dilihat semuanya di Forex Factory. Lalu cara lihatnya itu gampang sekali. Tinggal lihat saja untuk data aktualnya. Jadi dilihat di bagian data aktualnya. Kalau misalnya keluar warnanya merah, itu artinya buruk untuk mata uang negara tersebut. Kalau misalnya warna hijau, itu berarti bagus untuk mata uang negara tersebut. Contohnya, ada data misalnya unemployment rate untuk Inggris, untuk pound sterling ya misalnya. Lalu misalnya datanya ternyata warna merah. Berarti kurang lebih itu buruk untuk pound sterling. Dan impact pada pergerakan harganya jika Anda trade di GBP USD, berarti Anda bisa mengambil posisi sell. Atau kecenderungan harganya akan lebih keturun. Karena pasar merespon data tersebut buruk atau jelek. Lalu kalau misalnya data aktualnya warna hitam bagaimana? Nah kalau misalnya data aktualnya warna hitam itu artinya datanya itu netral. Bisa dikatakan sesuai atau mendekati perkiraan ya. Kalau misalnya di Forex Factory itu namanya forecast. Biasanya pergerakan harga setelah pemberitaan tersebut itu akan cenderung naik turun. Atau bisa nggak ada pergerakan juga itu mungkin aja. Untuk detailnya dari berita-berita tersebut, nanti teman-teman bisa klik gambar folder yang ada di dekat berita tersebut. Di situ dijelaskan detail untuk impact-nya, untuk itu data apa. Itu teman-teman bisa pelajari lagi sendiri. Tapi kalau untuk cara pembacaan mudahnya seperti yang tadi saya udah jelaskan di awal ya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih. Sebetulnya bisa nggak sih trading di news itu? Jawabannya adalah sebenarnya bisa. Tapi memang ada ketentuan-ketentuan yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Karena tidak semudah yang dikatakan orang trading di news itu.
Pertama, tidak semua data fundamental bisa ditradingkan. Meskipun menurut Forex Factory dikategorikan warna merah atau high impact. Kedua, teman-teman harus memahami bahwa sangat sulit sekali memperkirakan impact dari pergerakan harga ketika berita tersebut dirilis. Sejauh ini belum ada indikator yang bisa membaca hal tersebut. Meskipun dikategorikan high impact, tapi tetap saja data ekonomi tersebut bisa memberikan pergerakan yang biasa-biasa saja. Jadi pergerakannya itu bisa saja kecil, bisa juga sedang, karena semua ini ditentukan oleh respon dari pasar. Lalu yang ketiga, teman-teman semua harus bisa pilih-pilih nih data-data ekonomi apa saja yang kira-kira bisa memberikan pergerakan signifikan. Data-data yang bisa ditradingkan saat news itu harus bisa teman-teman perkirakan berimpact besar. Biasanya dari pengalaman saya, itu berita mengenai suku bunga Australia, suku bunga New Zealand, dan suku bunga Kanada. Dengan catatan nih, harus ada perubahan suku bunga yang melebihi atau di bawah forecast-nya ya. Saya ulangi, harus ada perubahan suku bunga yang melebihi atau di bawah dari forecast. Jadi kalau misalnya lihat di gambar itu harus ada warna merah atau warna hijau ketika perilisan data tersebut. Nanti teman-teman bisa langsung entry saja, ikuti saja pergerakan harganya, nggak usah pasang SL. Harusnya sih bisa ambil 200-300 pip. Lalu untuk data NFP, non-farm payroll, yang biasanya dirilis setiap hari Jumat di awal bulan itu juga bisa menjadi salah satu alternatif jika teman-teman suka untuk trading news. Tapi untuk trade di mata uangnya, ketika berita NFP dirilis itu sangat sulit sekarang. Karena pergerakannya nggak terlalu lebar, tapi kalau misalnya trade-nya di emas dengan kondisi saat ini, kalau saya perhatikan masih bisa memberikan pergerakan sekitar 1000 pips lah setelah berita tersebut dirilis. Sehingga masih ada chance atau ada peluang untuk ditradingkan. Lalu ke pertanyaan berikutnya nih, mungkin nggak sih kita trading news dengan bereaksi setelah melihat data di Forex Factory? Jadi teman-teman trader banyak yang menanyakan ini ke saya. Saya akan langsung jawab, jawabannya adalah sulit. Karena kenyataannya Forex Factory juga butuh waktu untuk menginput datanya di websitenya, betul gak? Itu juga pasti ada rentang waktu atau ada jeda. Kalau kita tunggu di hasil Forex Factory-nya, pastinya akan terlambat kalau teman-teman nanti entry. Jika pergerakan harganya memang kencang, yaitu mungkin saja sih keburu untuk ambil sedikit profitnya. Tapi jika ternyata responnya nggak bagus, itu malah bisa jadi membahayakan transaksi teman-teman semua. Jadi tetap saran saya sih, kalau saya pribadi lebih melihat ke technical analysis atau mungkin bisa menggunakan strategi trapping. Lalu bagaimana untuk penjelasan strategi trapping tersebut? Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka pakai strategi trapping atau bisa dikatakan strategi jebakan Batman, itu caranya dengan menempatkan pending order. Jadi misalnya nih teman-teman berita akan dirilis 5 menit sampai 10 menit lagi. Nah teman-teman tinggal pasang saja pending order. Buy stop dan sell stop ya sekitar 200 sampai 300 pips ya dari posisi harga yang sedang bergerak. Nah, ketika berita tersebut dirilis, salah satu pending order yang teman-teman telah pasang bisa teraktivasi atau terbuka posisinya. Ketika salah satu pending order tersebut terbuka, segera tutup posisi pending order yang satunya. Misalnya buy stop kena, berarti kan buy terbuka. Sell stopnya segera ditutup atau di close. Pastinya strategi ini juga bukan holy grail. Resikonya dari strategi ini, jika ternyata harganya bergerak naik turun atau kencang, bisa jadi kena 2 pending order tadi. Misalnya buy stopnya jadi kena, sell stopnya juga jadi kena. Kalau memang pergerakannya ternyata betul-betul kencang sekali. Jadi teman-teman akhirnya bisa menyebabkan kerugian berganda juga. Ada juga strategi yang bisa dilakukan oleh 2 orang.
Jadi misalnya saya mengambil posisi buy, lalu rekan saya si B mengambil posisi sell. Lalu pasang aja stop loss misalnya 300 pip dan TP-nya 600 pip. Nanti kalau memang pergerakan harganya oke atau signifikan, salah satu posisi harusnya untung. Nanti posisi yang lain rugi ya, tapi kan ruginya itu lebih kecil daripada profitnya. Kalau profit kan tadi 600 pip, ruginya 300 pip. Nah 600 pip itu kurang lebih kan sudah menutupi kerugian 300 pip itu. Sehingga ada keuntungan sekitar 300 pip. Nanti tinggal dibagi aja berdua. Tapi tetap ada resikonya juga. Sama seperti strategi yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau memang pergerakan harganya naik turun terlebih dahulu, bisa saja posisi buy dan sell yang sudah dipasang tadi terkena stop loss keduanya. Jadi akhirnya dua-duanya rugi. Jadi untuk strategi terbaiknya ini bagaimana nih untuk trading fundamental news forex ini nih? Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya ketika saya berada di lapangan nih. Jadi kalau saya pribadi sendiri, saya kembali back to basic aja, yaitu dengan menggunakan analisa teknikal. Kalau teman-teman nggak mau pakai strategi yang telah saya sebutkan di awal tadi. Jadi kembali lagi menggunakan analisa teknikal, pasang TP dan SL ketika berita tersebut akan dirilis, ambil satu posisi saja dengan menggunakan pertimbangan teknikal. Bisa menggunakan indikator, ataupun melihat support resisten. Sambil teman-teman juga melihat update dari kondisi ekonomi dari negara tersebut. Jadi kalau teman-teman nggak mau ambil resiko yang terlalu besar, mungkin strategi yang back to basic ini bisa jadi salah satu pilihan. Karena resikonya nggak terlalu besar seperti resiko yang tadi telah saya sebutkan di awal ya. Kalau dua strategi yang telah saya sebutkan di awal tadi ternyata dua-duanya kena stop loss. Kan kalau misalnya tadi stop lossnya berganda, bener gak sih? Kalau yang ini stop lossnya ya memang cuma satu, karena memang entry juga cuma satu posisi. Oke, mungkin itu saja untuk podcast trading fundamental news forex kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada yang masih bingung atau ada pertanyaan lain terkait fundamental news forex ini ya, bisa langsung saja chat di kolom komentar. Nanti saya akan langsung jawab. Yang suka konten ini, teman-teman bisa like, subscribe, share, dan komen ya. Agar saya selalu semangat untuk bisa share informasi buat kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya Gary, pamit.